Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Harini Ariansyah, saya Teddy Ramari. Saya Robiatul Rizky. Kami akan menjelaskan hasil kerja diskusi kami mengenai matematika tingkat lanjut. Selamat menyaksikan. Pertanyaannya nomor 1. Jika suatu lingkaran memiliki titik pusat 0, kurung buka 0,0, kurung tutup, dan diameter lingkaran D 6 akar 3, tentukan persamaan lingkaran tersebut. Jawab. Titik pusatnya 0,0, D-nya itu 6 akar 3. R sama dengan D per 2, 6 akar 3 dibagi 2. 6 dibagi 2 itu sama dengan 3, sama dengan 3 kali 3. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 3 akar 3. 2-nya itu dicoret. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 9. 9 itu dari 3 dikali 3 hasilnya 9. 9 dikali 3 sama dengan 27. Jadi persamaan lingkarannya adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 27. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu persamaan garis singgung lingkaran yang terbentuk jika persamaannya itu adalah X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 10 tegak lurus dengan X tambah 2Y tambah 12 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita mencari M-nya terlebih dahulu. Dari sini X tambah 2Y tambah 12 sama dengan 0. 2Y nya simpan, X dan 12 nya pindah ke ruas kanan menjadi 2Y sama dengan min X min 12. Nah, kedua ruas akan dibagi 2, maka 2Y menjadi Y, min X menjadi min setengah X, dan min 12 menjadi negatif 6. Maka M nya adalah negatif setengah. Karena garis singgungnya tegak lurus, maka M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Nah, M1 nya kita pakai yang ini, yaitu negatif setengah. Nah, negatif setengah dikali M2 sama dengan negatif 1. Ini kita pindahkan menjadi pembagi, maka hasilnya M2 sama dengan negatif 1 dibagi negatif setengah, atau negatif 1 dikali negatif 2 sama dengan 2. Maka M nya adalah 2. Kemudian kita cari jari-jarinya dari sini. Karena 10 ini adalah R pangkat 2, maka tinggal kita akarkan kedua ruas, maka R pangkat 2 menjadi R dan 10 menjadi akar 10. Selanjutnya kita masukkan ke rumus ini, yaitu sama dengan MX plus minus R pangkat M pangkat 2 tambah 1. M nya tadi adalah 2, X plus minus R nya adalah negatif akar 10, dan M nya tadi kita dapat adalah 2. 2 dipangkatkan 2 hasilnya 4 tambah 1 menjadi 5. Maka hasilnya adalah akar 5. Akar 10 dan akar 5 kita kalikan menjadi akar 50. Akar 50 bisa kita sederhanakan menjadi akar 25 dikali 2. Akar 25 kita bisa sederhanakan menjadi 5. Dan akar 2 tetap menjadi akar 2. Jadi hasil akhirnya adalah persamaan garis singgung yang tegak lurus adalah Y sama dengan 2X plus minus 5 akar 2. Yang Y1 adalah 2X plus 5 akar 2, dan yang kedua Y2 sama dengan 2X min 5 akar 2. Kecepatan suatu partikel hampir tidak bisa dihitung kecuali dengan bentuk dari pendekatan nilai limit, yaitu limit X mendekati 3, X pangkat 2 min 9 per X min 3, dikarenakan X pangkat 2 min 9 per X min 3. Jadi kita akan masukkan 3 ke nilai 3 ke persamaan ini. 3 pangkat 2 min 9 per 3 min 3 sama dengan 9 min 9 per 3 min 3 sama dengan 0 per 0. Jadi hasil limitnya tak tentu. Lanjut lagi ke bawah. Karena hasil limitnya tak tentu, maka kita akan melakukan pendekatan dengan cara pemfaktoran, yaitu X pangkat 2 min 9 jadi X min 3 X plus 3. Jadi kalau ini sama, jadi kita coret aja. Jadi hasilnya X plus 3. Nah, setelah itu kita masukkan persamaan nilai 3-nya ke sini, persamaan nilai 3. Jadi kita jumlahkan 3 plus 3 sama dengan 6. Jadi pendekatan nilai kecepatannya adalah 6. Selanjutnya saya akan menjawab atau menjelaskan nomor 4. Nah, yaitu hasil dari limit X mendekati tak terhingga adalah 2X pangkat 2 plus 3 X plus 1 per 5 X pangkat 2 min 7 adalah. Jadi cara menjawab limit terhingga itu adalah kita cari pangkat tertingginya. Dikarenakan pangkat tertingginya sama, yaitu 2, ini 2 nih, maka limitnya adalah upper P, yang dimana upper P itu nilainya 2 per 5. Jadi limitnya adalah 2 per 5.
Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 5, yaitu jika f(x) sama dengan x pangkat 2 plus 3 x min 4, 3 x pangkat 2 min 4 x plus 5, maka f aksen 1 adalah, jawabnya f aksen x u aksen v plus u v aksen. Ininya u, ini tuh u sama ini v. Lanjut lagi ke bawah, ini u aksen, ini v, ini u biasa sama ini v aksen. Lalu f aksen 1 kita masukkan ke persamaan tadi. Ini langsung kita jumlahkan saja. 2 tambah 3 5, 3 kurang 4 tambah 5 4, 1 tambah 3 kurang 4 0, 6 kurang 4 2, 5 kali 4 20, 0 kali 2 0. Jadi hasilnya 20 tambah 0 20. Jadi hasil dari f aksen 1 adalah 20. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 6. Jika f(x) sama dengan negatif 2x min 1 pangkat 3 dan f aksen x sama dengan min 6, maka nilai x yang memenuhi adalah, untuk menjawab soal ini kita perlu menggunakan aturan rantai untuk turunan. Jadi di sini nih, yaitu untuk menurunkan sebuah fungsi di dalam fungsi, pertama kita turunkan dulu yang pangkat, yaitu 3. Kan ini 3, kita bawa ke sini 3, ini ditulis ulang, baru pangkatnya dikurangi 1 menjadi 2, dikalikan dengan turunan dari fungsi di dalam fungsi tersebut, yaitu negatif 2. Nah, 3 bisa dikalikan dengan negatif 2 sama dengan negatif 6. Nah, karena f aksen x di soal ada negatif 6, maka kita bisa ubah menjadi negatif 6. Nah, negatif 6 di sini bisa kita pindahkan menjadi bagi. Negatif 6 dibagi negatif 6 sama dengan 1. Selanjutnya, min 2x dikurangi 1 dipangkat 2 menjadi 4x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 1. 1 di sini bisa kita pindahkan menjadi pengurang. Maka hasilnya itu adalah 4x kuadrat tambah 4x, karena ini habis, sama dengan 0. Nah, karena ini adalah fungsi kuadrat, kita bisa menggunakan rumus ABC, yaitu min b plus minus akar b pangkat 2 dikurang 4ac dibagi 2a. B-nya A-nya adalah 4 dan B-nya adalah 4, sedangkan C-nya adalah 0. Maka persamaannya akan menjadi negatif 4 plus minus akar dari 4 kuadrat dikurangi 4 dikali 4 dikali 0 dibagi 2 kali 4. Maka hasilnya adalah 4 negatif 4 plus minus akar 16 dikurangi 0. Ini akar 16 menjadi 4, maka x-nya itu adalah negatif 4 plus minus 4 bagi 8. 8 ini dari 2 kali 4. Jadi kita mendapatkan dua nilai x, yaitu x yang ke satu adalah min 4 tambah 4, maka hasilnya 0, 0 bagi 8 sama dengan 0. Dan x yang kedua adalah min 4 bagi 4, hasilnya min 8, dan min 8 bagi 8 sama dengan 1. Jadi itu adalah x yang memenuhi. Pertanyaannya, hasil dari integral kurung buka 3x pangkat 8 min 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 min 4 kurung tutup dx. Kita pakai rumus integral ax di x pangkat n dx sama dengan ax pangkat n tambah 1 dibagi n tambah 1. Itu sama dengan 3x 9 itu dari 8 ditambah 1 dibagi 9. Terus min 2x pangkat 4 min 2x 4 dibagi 4 itu dari 3 ditambah 1 ditambah 3x pangkat 2 dibagi 3 min 4x. Hasilnya itu hasilnya 1 dibagi 3x pangkat 9 itu dari 9 dibagi 9 hasilnya 1, terus min setengah x 4 plus x pangkat 3 min 4 x tambah c. Jadi hasilnya 1/3 x pangkat 9 min setengah x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 min 4x ditambah c. Hasil dari integral 3 akar x dx, jawabnya integral 3x pangkat 2 dx sama dengan 3x setengah ditambah 1 per setengah tambah 1 sama dengan 3 dibagi 3x, 3 dibagi 2 sama dengan 2 dibagi 3, 3 nya ini sama-sama dicoret, x 3 dibagi 2 ini 2 nya diturunin, x 3 dibagi 2
Terus sama dengan 2 akar X 3 ditambah C. Jadi hasilnya 2 akar 3X ditambah C. Selanjutnya nomor 9. Hasil dari integral 4X X pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 dx. Ini kita untuk menyelesaikannya adalah dengan menggunakan metode substitusi. Jadi kita misalkan X pangkat 2 tambah 2 adalah U, maka du per dx adalah 2x, yaitu turunan dari ini. Nah, maka du sama dengan 2x dx, dan dx adalah du per 2x. Nah, baru kita bisa substitusikan ke dalam persamaan tadi. Dx nya kita ganti menjadi du per dx, dan ini x2 tambah 2 menjadi u. 2x di sini bisa kita coret dengan 4x, yaitu menjadi 2 di sini kan konstanta, bisa kita pindahkan ke sini. Nah, berarti kita sisanya tinggal mengintegralkan si u ini. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3, berarti dibagi dengan 2 tambah 1 itu 3. Maka hasilnya adalah 2 per 3 u pangkat 3. U nya baru kita ganti lagi ke x pangkat 2 tambah 2, yaitu hasil akhirnya adalah 2 per 3 dalam kurung x pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 ditambah dengan c. Jadi sekarang saya akan mengerjakan nomor 10, yaitu berapa hasil dari integral dengan batas 0 sampai 3 dari min 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 negatif 4 dx. Kita integralkan dulu ini menjadi negatif 2 per 4 x pangkat 4 ditambah 3 per 3 x pangkat 3 dikurangi 4x dengan batas 0 sampai 3. Ini kita bisa sederhanakan menjadi negatif setengah, dan 3 per 3 menjadi 1. Jadinya adalah negatif setengah x pangkat 4 tambah x pangkat 3 negatif 4x dengan batas 0 sampai 3. Kita kurangi batas atas dengan batas bawah, berarti kita substitusikan 3 dan negatif dengan 0. Karena yang 0 pasti akan menghasilkan 0, kita akan fokus dengan yang disubstitusikan dengan 3, yaitu negatif setengah 3 pangkat 4 tambah 3 pangkat 3 dikurangi 4 kali 3. 3 pangkat 4 hasilnya 81, 3 pangkat 3 hasilnya 27. Negatif 4 dikali 3 hasilnya negatif 12. Maka kita bisa kurangi 27 dengan negatif 12, hasilnya adalah 15. 81 kita bisa kalikan dengan 1 menjadi negatif 81 per 2. 15 ini kita samakan menjadi 30 per 2. Maka hasil akhirnya adalah negatif 51 per 2. Di sini saya akan menjelaskan selanjutnya nomor 1. Contoh soal cerita. Teddy berniat menghitung luas buah lapangan basket. Lapangan itu memiliki panjang 2x min 2 dan lebar 3x pangkat 2 min 1. Jika luas lapangan tersebut dinotasikan sebagai fx, maka berapa nilai dari f aksen 1? Jawabannya panjang 2 kali 2x min 2, lebarnya 3x pangkat 2 min 1. Jadi selanjutnya luasnya P kali L fx. Fx-nya jadi turunin aja P kali L. Nah, ini misalkan U-nya nih, U sama V. Langsung kita bawa aja F aksen X, U aksen V plus U V aksen. Nah, ini U-nya yaitu 2x min 2, U aksennya 2, V-nya 3x pangkat 2 min 1. V aksennya 6x. Nah, ini kita langsung masukin aja ke sini, turunin, itu 3x pangkat 2 min 1 plus 2x min 2 6x. Nah, kita jumlahin aja ini. Sini 6, yaitu hasilnya 6x pangkat 2 min 2 plus 12x pangkat 2 min 12x. Nah, jadi hasil f aksen x-nya sama dengan 18x pangkat 2 min 12x min 2. Ya, kita turunin lagi aja. F aksen satunya adalah 18 1 pangkat 2 min 12 1 min 2. Kita kebawahin aja lagi 18 min 12 min 2. Kita kebawahin lagi, jadi hasilnya 4. Jadi hasil dari F aksen 1 adalah 4. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.